Oke, kita akan lanjut pada kelas React Hooks. Kita sampai pada bagian 13, yaitu menggunakan use effect hooks. Untuk menggunakan use effect dari hooks ini, kita harus mengimportnya dari library React. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita mengimport use state. Jika kita ingin menggunakan use effect, kita juga mengimport di sini use effect, ya, from React. Nah, untuk memberikan contoh penggunaan use effect, kita akan menggunakan komponen function app pada aplikasi count sebelumnya. Kita akan kembalikan ini ke aplikasi sebelumnya. Kita coba. Yang ini kita hapus. Anda tidak usah khawatir ya, karena source code pada materi sebelumnya sudah kita simpan pada GitHub. Jadi Anda tinggal ikuti linknya saja ya. Karena setiap materi saya berikan link source code ke GitHub dan juga link videonya. Oke, kita akan kembalikan ini ke function komponen. Jadi kita tidak menggunakan class, tapi kita menggunakan function. Function up, kita tidak usah menggunakan ini lagi. Ini saya hapus saja. Kita gunakan function base komponen ya. Kemudian curly brace. Nah, di sini baru kita return. Ini kita hapus. Kemudian export default. Nah, di sini kita akan membuat use state-nya. Kita panggil use state dengan state awal atau previous state 0. Dia akan selalu begini ya. Use state dalam kurung state awalnya kita tentukan ya. Karena ini adalah value dari count, saya tentukan value awal dari count adalah 0. Kemudian jangan lupa kita juga membuat variabel yaitu destructuring. Di dalamnya kita beri variabel count dan set count untuk merubah atau mengupdate count ya, atau current count. Kemudian pada return kita mereturn button yang akan men-trigger event bila diklik maka akan merubah value dari count. Oke, ini saya hapus saja. Kita membutuhkan dua buah button di sini, yaitu button, saya jadikan satu baris saja, yaitu button increase dan button decrease. Kemudian ini kita ganti, untuk menampilkannya kita tampilkan dengan H1, yaitu kita tampilkan dengan variabel count ya, tentunya count yang sudah di-update setelah button ini diklik. Nah, kita tambahkan button handler di sini, yaitu on click. Apabila mengeklik, dia akan merubah sebuah function. Kita sebut di sini adalah handle increase, dan on click di bawahnya kita sebut handle decrease. Nah, kita harus membuat function, kedua buah function ini, yaitu const handle increase sama dengan inilah yang akan merubah nilai dari value, yaitu set count, di mana count-nya plus 1. Kemudian sama juga dengan handle decrease, yaitu set count akan merubah count-nya menjadi minus 1. Oke, kita simpan, kita cek di browser. Kita run dulu pada terminal. Saya clear, kemudian npm start. Dia akan membuka browser. Oke, sudah terbuka. Kita cek sekarang. Increase sudah berjalan, decrease
Oke, berjalan. Nah, kemudian kita akan tambahkan use effect di dalam function based component app tadi. Jadi di dalam function ini kita akan tambahkan use effect yang akan running setelah function ini melakukan render baik untuk yang pertama kali maupun yang seterusnya. Use effect harus berada di dalam function. Dia tidak boleh di luar function, misalnya di sini. Dia harus ada di dalam function yang kita buat. Oke, kita tambahkan di sini. Use effect bentuknya adalah sebuah function ya, atau row function. Sering disebut dengan subroutine atau method. Bentuknya seperti ini, use effect, kemudian arrow function. Di dalam curly brace ini baru kita buat logiknya di situ. Nah, dalam hal ini kita bikin simple, kita akan console log saja di sini, yaitu kita akan masukkan template string dengan backtick. Ingat ya, ini bukan tanda kutip ya, tapi backtick. Letaknya berada pada keyboard di bawah tombol escape. Kemudian kita tuliskan string di sini, ini adalah use effect function. Dia akan kita buat untuk mengeprint atau menampilkan current count. Current count yang ada adalah yang setelah diklik kita akan tampilkan di sini. Count. Saya kurang ini ya. Kurung ya. Jadi bentuknya saya ulangi lagi, bentuknya adalah function seperti ini, use effect kurung gitu ya. Nah, di dalamnya baru kita masukkan arrow function seperti ini. Ini adalah bentuk dari functional use effect. Kemudian kita simpan, kita akan cek pada browser, kemudian kita juga buka inspect, kita buka console, karena kita akan cek dengan console. Anda lihat, pada saat function app di-render untuk pertama kali, use effect sudah langsung muncul. Kemudian bila kita increase, Anda lihat ini adalah use effect function, current count adalah, ini saya ada salah di sini, harusnya dia menampilkan count ini ya. Kita cek lagi kodenya. Nah, ini salah, harusnya curly brace. Saya simpan, saya buat kecil saja, biar kita bisa lihat. Saya simpan, Anda lihat, dia langsung render untuk pertama kali. Apabila kita increase, maka akan muncul lagi use effect-nya dengan mengupdate value dari count. Kita perhatikan lagi, ya jadi 2 sama dengan ini, increase dan seterusnya. Kemudian bila kita decrease, dan dia terus akan running. Use effect akan running sesuai dengan update yang sudah kita lakukan pada komponen app. Jadi kesimpulan kita pada materi ini adalah setiap saat tombol increase dan decrease diklik, maka akan mengupdate value dari count ini. Karena count-nya akan ditambah 1 apabila diklik button increase. Apabila diklik button decrease, maka akan berkurang. Nah, apabila nilai ini terupdate, nilai variabel ini terupdate, maka akan memaksa komponen untuk merender, untuk melakukan render. Pada saat komponen ini render, maka akan men-trigger atau memaksa use effect untuk running dan menjalankan console log ini yang memuat current value dari count yang akan terus terupdate. Dan kesimpulan yang kedua adalah use effect akan run setiap kali re-render. Jadi dia nggak peduli render pertama atau kedua atau ketiga, dia akan terus run pada setiap function ini di-render. Nah, use effect ini akan menggantikan life cycle method pada teknologi React sebelumnya, menggantikan mounting dan updating, dan menggantikannya dengan kata sederhananya adalah render dan after render. Setiap render dan after render sudah pasti akan mengupdate nilai atau DOM dan juga mengupdate use effect yang kita gunakan.